Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Muhammad Miftahul Jinan. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan ke model open source terlebih dahulu, yaitu yang berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, jadi di sini yang akan saya lanjutkan yaitu materi tentang controlling access to file. Jadi untuk materi controlling access to file itu terdapat 9 pembahasan yang akan saya bahas. Untuk yang pertama yaitu basic Linux permission, yang kedua user group and order, yang ketiga chain ownership, yang keempat chain permission, yang kelima execute permission, yang keenam review chmod, dan yang ketujuh chmod dengan number, dan yang kedelapan chown pada directory, dan yang terakhir terdapat chmod directory. Oke, di sini saya langsung saja masuk ke terminal. Lalu di sini saya akan ke materi yang pertama yaitu basic Linux permission. Nah, di sini saya akan melihat lebih jelas untuk directory dan sebuah file. Nah, di sini itu terdapat huruf yang dimana rwx, r strip xr strip x. Nah, di sini itu merupakan jika r itu read, r sama dengan read, lalu jika w sama dengan write. Nah, untuk x tersendiri itu execute, Nah, di sini saya akan kembali lagi ke Canva. Jadi, untuk basic Linux permission sendiri, itu ketika kita membuka file itu kita dapat membukanya, dan pada directory kita hanya bisa melihat. Nah, untuk read itu hanya bisa kita dibaca saja, tidak bisa kita ubah apapun. Nah, untuk write tersendiri itu pada file bisa kita memodifikasi, dan pada directory kita bisa membuat atau menghapus directory. Nah, untuk execute tersendiri pada file kita bisa menjalankan atau merunning sebuah file. Nah, untuk pada di directory itu kita bisa masuk ke dalam directory tersebut. Jadi itu untuk materi yang pertama yaitu basic Linux permission. Dan untuk materi yang kedua yaitu user group order. Saya masuk ke dalam. Nah, untuk user group dan order itu kita bisa lihat pada ls-l untuk melihat isi dari sebuah directory dan file yang kita buat. Nah, di sini itu kan terdapat huruf seperti rw strip r strip r strip r. Nah, saya akan ambil pada directory desktop ini ya. Jadi pada huruf rw x r strip x r strip x. Nah, jadi untuk rwx ini di awal ini adalah user. Nah, untuk strip x ini merupakan strip xr adalah group. Nah, untuk strip x ini adalah order. Jadi untuk G itu group, lalu U itu user, dan
O itu order. Nah, apa sih order itu? Jadi order itu adalah sebuah, atau selain user Miftahul dan grup Miftahul. Jadi intinya itu order itu seperti orang lain lah yang mengakses file atau directory dari user Miftahul dan grup Miftahul. Nah, untuk materi yang kedua mungkin itu saja. Saya akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu change ownership. Jadi pada change ownership ini saya akan mengganti hak kepemilikan dari sebuah file atau directory. Nah, di sini saya akan coba melihat ls-l terlebih dahulu. Nah, jadi kan di sini saya akan merubah hak kepemilikan dari sebuah user dan grup. Nah, saya ambil contoh file, yaitu contoh 2.txt saja. Ini adalah file yang dimiliki oleh user Miftahul dan grup Miftahul. Nah, saya akan merubah file contoh 2.txt ini menjadi kepemilikannya, yaitu menjadi user Jinan dan grup Jinan. Nah, untuk sebelumnya saya akan masuk ke dalam root terlebih dahulu. Nah, kan saya sudah membuat user baru. Nah, untuk teman-teman yang belum membuat user bisa ketikkan perintah sudo add user, nama user teman-teman ya. Nah, lalu di sini saya akan coba masuk ke dalam home directory, lalu saya akan coba ls-l. Nah, jadi di sini saya sudah memiliki user Jinan dan grup Jinan. Nah, jadi ini terhitungnya sebagai order. Lalu saya akan coba masuk ke dalam Miftahul. Lalu saya akan coba masuk ke dalam user yang saya sudah buat sebelumnya, yaitu Jinan. Lalu saya masuk. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam user Jinan. Lalu saya akan coba masuk ke dalam home directory. Nah, sama tampilannya seperti atas. Oke, saya akan coba mengakses ls-l terlebih dahulu. Sebagai yang tadi saya sampaikan, saya akan mengakses terlebih dahulu file contoh 2.txt ini di dalam user Jinan. Apakah bisa? Kita coba contoh 2.txt. Nah, di sini tulisannya unreadable atau tidak bisa kita modifikasi dikarenakan di sini contoh 2.txt ini untuk grup dan usernya itu tidak bisa di grup, dan ordernya itu hanya read saja. Ini r/r. Nah, dikarenakan saya belum mengubah hak kepemilikannya menjadi user Jinan dan grup Jinan. Nah, di sini saya akan coba masuk ke dalam super user root. Lalu saya akan coba CON atau change ownership. Ini masukkan nama user dan grup, lalu file yang akan kita masukkan. Nah, lalu kita ls-l. Benar, ls-l. Sini untuk file contoh 2.txt sudah menjadi hak kepemilikan dari user Jinan dan grup Jinan. Kita kembali lagi ke Jinan.
lalu kita nano contoh2.txt. Nah, di sini kita sudah dapat merubahnya, karena kan ini adalah sudah menjadi file milik user Jinan. Ini coba 1, kita catat X di enter, kita coba add, nah contoh 2 pasti. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk melihat dari isi contoh 2.txt. Nah, saya akan coba masuk ke dalam user Miftahul, lalu saya akan coba nano Miftahul, nano contoh 2.txt. Nah, di sini sudah unreadable atau sudah tidak menjadi hak pemilikan dari user Miftahul. Oke, mungkin itu saja untuk materi yang ketiga, yaitu change ownership. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Baik, untuk materi yang keempat, yaitu change permission. Jadi di sini saya akan coba melihat file dan directory. Nah, di sini saya akan coba membuat file terlebih dahulu, yaitu file permission.txt, lalu ls-min. Nah, di sini pada file permission.txt itu permissionnya pada user, yaitu read dan write. Artinya kita bisa membaca dan memodifikasi file tersebut. Nah, untuk pada grup itu hanya kita bisa membaca saja atau read. Nah, untuk other itu sama, read juga. Nah, di sini saya akan coba mengubah permission dari grup yang tadinya read atau kita baca saja. Nah, nanti kita bisa memodifikasinya dengan perintah chmod g plus w, yang artinya grup ditambah write pada file permission.txt. Oke. Nah, ls-l di sini untuk permission pada grup itu sudah termahkan, yaitu rw atau read dan write. Nah, saya akan coba memasukkan user Jinan ke dalam grup Miftahul dengan cara sudo usermod strip a g besar nama grup, lalu nama user yang ingin dimasukkan ke dalam grup. Sorry, kita harus masuk ke dalam kita masuk ke dalam itu terlebih dahulu. Nah, di sini untuk memasukkan sudo usermod strip ag nama grup, lalu user yang ingin dimasukkan. Di sini kita coba ls-l. Di sini masih utuh, tetapi jika saya keluar exit, kita masuk ke dalam user Jinan. Salah, sebentar. Nah, di sini saya akan coba ls-l, kelihatan file permission.
Lalu saya akan coba nano permission. Nah, di sini kita bisa memodifikasi file permission.txt. Nah, misal saya coba 1, coba 2, itu kita bisa ya teman-teman. Lalu apa yang terjadi jika kita mengubah atau menghilangkan write ini dari permission.txt? Kita exit terlebih dahulu dan kita menghapusnya dengan key min w atau key strip w permission txt. Kita coba ls-l. Di sini untuk akses write pada file permission.txt itu sudah hilang. Nah, kita masuk ke dalam user Jinan. Lalu kita nano permission. Nah, di sini tidak bisa dikenakan akses write-nya sudah saya hilangkan. Mungkin itu saja untuk materi yang keempat, yaitu change permission. Kita lanjut ke materi yang kelima. Untuk materi yang kelima, yaitu execute permission. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, execute itu berfungsi pada file itu permission execute itu file bisa kita jalankan atau kita bisa merunning sebuah file, dan pada directory kita bisa masuk ke dalam directory tersebut. Nah, by default pada user Jinan yaitu seperti ini, permissionnya masih hanya pada user yaitu rwx saja, masih kosong, tidak ada read, write, dan execute-nya. Nah, pada user Miftahul di sini hanya terdapat read, write, itu saya tambahkan sendiri. Nah, jadi sini saya akan coba masuk ke dalam user Jinan. Lalu saya cd Miftahul atau change directory, pasti akses ditolak atau permission denied. Dikarenakan pada user Miftahul belum ada execute, pada order dan grupnya itu belum terdapat execute. Kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, jadi chmod order plus x Miftahul, lalu chmod d plus x. Nah, ls-l. Nah, di sini kita sudah tambahkan permission order execute, dan pada grup terdapat execute juga. Kita masuk ke user dan lalu kita masuk ke dalam directory Miftahul. Nah, sudah pasti bisa. Nah, di sini jika ingin menghapus suatu permission, kita dapat melakukannya dengan masuk ke dalam user. Ini chmod, lalu key min x, dan chmod o min x. Oke, execute sudah hilang. Nah, ada sebuah file
yaitu berbasis shell atau .sh, itu kita dapat mengaksesnya melalui execute. Nah, jadi di sini saya coba suruh terlebih dahulu bahwa lalu jadi di sini ls-l. Nah, di sini saya sudah membuat satu file berbasis shell yaitu a.sh. Saya akan buat lagi file yaitu b.sh. Lalu saya akan memasukkan script ke dalam file b.sh yaitu dengan tekan echo, lalu tanda petik dan hello world, tanda petik lagi. Oke, kita cetak X, Y, enter. Nah, jika sudah, kita lihat isi dari file shell yaitu b.sh. Kita ketikkan .b.sh. Nah, di sini permission denied karena pada file b.sh itu user tidak ada permission execute, jadi kita tidak dapat mengaksesnya. Nah, kita coba akses pada user Miftahul. Kita tambahkan permission execute ya teman-teman. Kita file di ls-l. Di sini sudah tertambahkan. Kita coba ketikkan perintah ./b/sh. Nah, sudah bisa mengakses file berbasis shell yang kita akses menggunakan execute. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Untuk materi yang ke-6, kita lanjut ke materi yang ke-6, yaitu review Chmod. Saya akan coba ls-l. Nah, di sini kan terdapat seperti user, group, and other seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Untuk mengubah permission itu menggunakan perintah chmod, atau chmod itu sebagai perintah untuk mengubah permission. Contohnya di sini, jika ingin menambahkan permission pada sebuah file, kita akan masukkan w, lalu w itu. Nah, ini saya akan mengenali satu persatu. R itu read ya teman-teman, jadi kita hanya bisa membaca saja dari sebuah file tersebut. Nah, write itu kita bisa memodifikasi atau kita bisa menghapus dan mengubah sebuah directory. Nah, untuk execute tersendiri kita dapat menjalankan sebuah file dan directory yang kita buat. Nah, di sini untuk yang teman-teman perlu diingat yaitu user, group, dan other. Lalu untuk perintahnya yaitu jika ingin menambahkan itu menggunakan plus. Nah, jika ingin menghilangkan atau menghapus sebuah permission dengan data strip atau minus. Ini saya akan coba w b.sh lalu ls-l lagi. Nah, di sini sudah hilang w-nya. Nah, di sini juga terdapat t, huruf t, yaitu
directory, dimana ketika kita membuat sebuah directory maka diawali dengan huruf D, dan jika kita membuat sebuah file maka diawali dengan strip. Kita contohkan membuat directory itu mkdir. Untuk perintah membuat directory, nah, ls-ml. Di sini kita lihat dir 1 yang sudah saya buat tadi, lalu itu diawali dengan huruf D ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk materi yang ke-6. Kita lanjut ke materi yang ke-7. Oke, kita lanjut ke materi yang ke-7 di sini, yaitu materinya tentang chmod dengan number. Ini saya clear terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mendefinisikan dengan number terlebih dahulu. Nah, jadi untuk chmod dengan number itu execute X atau execute itu menggunakan angka 1. Lalu untuk write tersendiri itu menggunakan angka 2. Dan yang terakhir itu terdapat read, itu menggunakan angka 4. Jadi saya akan coba ls-min-l, lalu pada file permission.txt itu hak aksesnya yaitu read dan write, lalu strip r untuk grupnya. Nah, grupnya yaitu r. Permissionnya hanya seperti itu saja. Nah, di sini saya akan menambahkan dengan number. Nah, jadi di sini untuk user saya akan menambahkan semuanya antara read, with, write dan execute. Jadi di sini kita tambahkan untuk angka 7. Nah, angka 7 itu dapat dari 4 ditambah 2 ditambah 1. Nah, jadi 7. Untuk permission grupnya di sini saya akan menggunakan angka 5 karena tambahan yaitu execute dan read. Yang untuk othernya kita cukup di angka 6 saja. Jadi antara, nah, kita ke permission.txt. Nah, ls-min-l pasti sudah berubah itu menjadi rwx rstrip xrw. Nah, jika saya ingin menghapus dari user permissionnya, yaitu sini saya akan coba mengulanginya 5 6 456 permission. ls-min-l. Nah, di sini pada user sudah hilang antara write dan execute-nya. Oke, mungkin itu saja untuk materi chmod dengan number. Kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu ownership pada directory, yang artinya kita akan mengubah hak kepemilikan dari directory yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat 3 buah directory, di mana sini terdapat dir 2 lalu ls. Di sini terdapat 3 directory, yaitu dir 1, dir 2 dan dir 3. Lalu saya akan coba keluar lalu ls-min-l. Nah, di sini untuk hak kepemilikan dari directory atau dir 1 itu masih
dalam user Miftahul dan grup Miftahul. Nanti ini saya akan mengubahnya menjadi user Jinan dan grup Jinan dengan cara kita masuk ke dalam root terlebih dahulu. Lalu kita con change ownership. Nah, di sini kan terdapat 3 direktori yang akan saya ubah kepemilikannya menjadi Jinan. Nah, sini teman-teman tidak perlu payah-payah untuk mengetikkan satu persatu atau seperti ini. Nah, misal tier 1, nanti bawahnya tier 2, nanti bawahnya tier 3, tidak perlu. Jadi di sini cukup con strip R besar, lalu masukkan user dan grup yang ingin dimasukkan file tersebut atau directory tersebut. Ini saya coba. Nah, kita ls-l. Di sini tier 1 itu sudah menjadi hak kepemilikannya Jinan dan grup Jinan. Ini untuk melihatnya, kita jadi Nah, di sini intinya kita sudah mengubah hak kepemilikannya yang tadinya Miftahul menjadi Jinan ya teman-teman. Kita kembali ke Miftahul. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu chmod pada directory. Di sini saya akan ls-l, lalu kita membuat directory baru. Jadi saya akan mencoba membuatnya dengan mkdir chmod test. Lalu di sini kita coba lihat. Nah, di sini kan by default seperti ini jika kita membuat directory. Nah, sini saya akan mengubah permission atau akses dari directory tersebut pada user, group, dan other. Ini saya chmod user dikurangi W dikurangi X. Lalu kita masukkan nama directory tersebut. Nah, kita ls in l. Oke, ini sudah hilang untuk permission read dan execute-nya. Oke, mungkin itu saja untuk materi controlling access to file. Jadi sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.